Halo semuanya, perkenalkan, saya Cindy Syafarina dengan NIM 041911233208. Saya adalah mahasiswa manajemen Universitas Airlangga. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dan implementasinya pada perusahaan BlackBerry. Pembahasan kita nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yakni definisi dan proses pengambilan keputusan. Bagian kedua, overview perusahaan BlackBerry. Bagian ketiga, implementasi proses pengambilan keputusan pada perusahaan BlackBerry. Definisi pengambilan keputusan menurut Trewata dan Newport adalah proses pilihan tindakan di antara satu atau lebih alternatif untuk mencapai solusi dari masalah yang dihadapi. Dari segi bisnis, pengambilan keputusan sering dihadapi oleh manajer dalam kesehariannya. Proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 6 langkah. Langkah pertama, yakni set objektif. Kita menentukan tujuan berdasarkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Usahakan tujuan didefinisikan secara jelas dan memungkinkan untuk kita capai. Langkah kedua yakni search for alternative. Kita melakukan brainstorming, mencari apa saja alternatif-alternatif yang mungkin untuk kita lakukan demi terwujudnya suatu tujuan. Langkah ketiga, evaluate alternatif. Kita membedah alternatif yang telah kita pilih di langkah 2. Langkah ini memungkinkan kita mengetahui apa manfaat dan tantangan yang mungkin kita hadapi jika kita mengimplementasikan alternatif. Langkah keempat, yakni make a choice. Kita memilih satu tindakan atau satu alternatif berdasarkan kemungkinan manfaat dan tantangan yang telah kita ketahui. Langkah kelima, yakni implement choice, di mana kita melakukan aksi nyata implementasi alternatif demi terwujudnya tujuan yang telah kita tentukan. Langkah keenam, monitor dan evaluate choice, di mana kita melakukan pengawasan dan penilaian apakah implementasi pilihan yang telah kita lakukan sebelumnya sudah sesuai dengan rencana dan apakah sudah mewujudkan tujuan yang telah kita tentukan pada langkah 1. BlackBerry pada awal berdirinya merupakan suatu perusahaan yang bernama Research in Motion atau RIM, didirikan pada tahun 1984 oleh Mike Lazaridis sebagai perusahaan telekomunikasi dan perangkat nirkabel. Pada tahun 2002, Research in Motion meluncurkan seri BlackBerry 5810 yang merupakan cikal bakal adanya ponsel pintar. Pada tahun 2005, Research in Motion atau RIM meluncurkan fitur pesan singkat terintegrasi yang bernama BlackBerry Messenger atau BBM. Disebut fitur terintegrasi karena fitur ini hanya tersedia pada perangkat BlackBerry saja. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mudah berkomunikasi dengan orang lain, bukan lagi menggunakan nomor telepon, melainkan PIN yang merupakan suatu kombinasi angka dan huruf yang diterima khusus oleh pengguna BlackBerry. Peluncuran BlackBerry Messenger atau BBM direspon sangat baik oleh publik. Di tahun-tahun berikutnya, RIM terus melakukan inovasi dengan meluncurkan seri-seri ponsel terbaru dengan karakteristik utama desainnya yakni menggunakan keyboard fisik QWERTY dan trackball navigator. RIM berhasil mencapai masa kejayaannya dan menempati posisi pertama dari pilihan konsumen yang menggunakan telepon. Namun masa kejayaan Research in Motion atau RIM tersebut tidaklah bertahan lama, karena pada tahun 2007, Apple mulai meluncurkan ponsel pintar pertamanya, yakni iPhone, dengan desain full layar sentuh dan tidak ada keyboard fisik QWERTY. Pada awalnya, manajemen BlackBerry menganggap bahwa hal tersebut tidaklah masalah dan tidak akan berhasil merebut hati konsumen. Namun anggapan tersebut ternyata salah, karena konsumen beralih beranjak dari BlackBerry dan memilih iPhone sebagai ponsel mereka. Research in Motion selanjutnya pada tahun 2008 meluncurkan ponsel layar sentuh pertamanya, yakni BlackBerry Storm 1, sebagai respon dari perkembangan pesat dari Apple di masyarakat. Pada tahun 2013, Research in Motion atau RIM melakukan rebranding dengan mengubah nama perusahaannya menjadi perusahaan BlackBerry.
Pada tahun yang sama, BlackBerry meluncurkan BlackBerry Messenger pada versi Android dan iOS. Hal tersebut dilakukan BlackBerry untuk merebut kembali minat konsumen, namun ternyata usaha yang dilakukan oleh BlackBerry tersebut tidaklah membuahkan hasil. BlackBerry semakin tunduk pada Apple dan Android, yang membuat market share BlackBerry hanya mencapai 0,1% pada tahun 2016. Case pada perusahaan BlackBerry. Perkembangan industri ponsel pintar semakin ketat dan sengit setelah berbagai macam ponsel berbasis Android dan iOS dirilis dan berhasil merebut hati konsumen. BlackBerry yang pada awalnya menempati posisi puncak klasemen kini hanya berada pada posisi ketiga di bawah Android dan Apple sebagai pilihan ponsel yang digunakan oleh konsumen. Semakin pesatnya perkembangan Android dan iPhone ini membuat BlackBerry menderita kerugian sebesar 4,8 triliun dan bahkan market share-nya hanya sebesar 0,1% pada tahun 2016. Selanjutnya kita tiba pada pembahasan ketiga, yakni implementasi proses pengambilan keputusan pada perusahaan BlackBerry. Pada langkah pertama, yakni set objective, sesuai dengan masalah yang dihadapi BlackBerry, yakni perkembangan pesat Android dan iOS membuat BlackBerry mengalami kerugian yang sangat besar dan market share-nya merosot tajam dan bahkan membuat BlackBerry diambang kebangkrutan. Maka tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pendapatan dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Langkah kedua, search for alternative. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh BlackBerry, maka ada 3 alternatif yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, yakni mengurangi biaya operasional dengan mengurangi jumlah karyawan. Alternatif kedua, mengalihkan produksi hardware ke pihak ketiga melalui kerjasama joint venture. Alternatif ketiga, merubah fokus bisnis ke produk software. Langkah ketiga, evaluate alternatif. Dari alternatif pertama, mengurangi biaya operasional dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Alternatif ini memungkinkan BlackBerry untuk mengurangi biaya operasional secara langsung, yakni pada aspek biaya gaji. Alternatif ini pun sebenarnya pernah dilakukan oleh BlackBerry pada tahun 2013, namun tidak membuahkan hasil, karena BlackBerry tetap menderita kerugian yang sangat besar. Pilihan alternatif ini membuat BlackBerry berpotensi kehilangan aset keahlian karyawan dan pengalaman karyawan yang telah bersama dengan BlackBerry selama bertahun-tahun. Evaluate alternatif pada alternatif kedua, mengalihkan produksi hardware ke pihak ketiga melalui joint venture. Alternatif ini memungkinkan BlackBerry untuk bisa mengurangi biaya produksi karena biaya produksi merupakan beban terbesar yang dimiliki oleh BlackBerry. Selain itu, alternatif ini memungkinkan BlackBerry untuk bisa lebih memfokuskan diri pada produk lain yang dimilikinya. Namun, alternatif ini tidaklah mudah untuk dilakukan karena pasar smartphone telah dikuasai oleh Apple dan Android, sehingga perlu usaha yang lebih keras dan tantangan yang dihadapi BlackBerry tentu akan lebih sulit. Evaluate alternatif pada alternatif ketiga, merubah fokus bisnis ke produk software, utamanya keamanan cyber. BlackBerry telah lama dikenal sebagai produsen ponsel yang menawarkan keamanan data terbaik. Hal inilah yang membedakan ponsel BlackBerry dengan ponsel Android dan Apple. Selain itu, software keamanan cyber memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan merebut hati masyarakat karena saat ini semakin marak adanya kejahatan cyber yang mengancam data-data pengguna yang dicuri secara ilegal dan digunakan untuk tindakan kejahatan. Namun, untuk merebut hati konsumen, keamanan cyber yang dimiliki oleh BlackBerry tidaklah cukup, sehingga BlackBerry harus melakukan kerjasama dengan developer keamanan cyber yang lain untuk menciptakan software dengan kualitas yang tinggi. Langkah keempat, make a choice. BlackBerry akhirnya membuat keputusan untuk menggunakan alternatif ketiga, yakni merubah fokus bisnis ke produk software, utamanya keamanan cyber. Langkah kelima, implement a choice. BlackBerry menjalin kerjasama dengan universitas untuk mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi, utamanya dalam keamanan cyber. BlackBerry juga mengakuisisi beberapa perusahaan pengembang software, contohnya yaitu Cylance, KNX Technologies yang menawarkan keamanan cyber untuk industri otomotif, Certicom yang menyediakan kriptografi.
BlackBerry juga menawarkan solusi bisnis untuk perusahaan. Yang pertama yaitu BlackBerry Workspace Collaborate and Secure Plus yang bisa membekukan akun pengguna yang terkena ransomware. Yang kedua yaitu BlackBerry Unified Endpoint Management yang bisa mengontrol jenis perangkat yang berbeda lewat satu pengaturan. Yang ketiga yaitu BlackBerry Ad Hoc yang bisa menginformasikan kepada karyawan tentang hal-hal krisis. Yang keempat yaitu BlackBerry Cyber Security and Consultancy yang bisa menganalisa adanya risiko peretasan. Yang kelima yaitu BlackBerry Workspace yang bisa mengontrol kemanapun data perusahaan dikirim. Langkah keenam dan terakhir, monitor dan evaluate choice. Implementasi keputusan berjalan dengan baik dan berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Software dan keamanan yang dikembangkan oleh BlackBerry telah berhasil mendatangkan pendapatan yang sangat besar pada BlackBerry dan membuat BlackBerry dapat bertahan pada industri software.